banyak sekali persoalan terjadi ketika letter C itu berubah kepemilikan. Nah, di sini itu tidak ada yang bisa menerangkan yang bertanggung jawab. Ini yang menulis siapa? Misalkan dari Pak Atmo. Tahu-tahu tercatat berubah menjadi Pak Ngadio. Nah, ini banyak sekali perangkat desa yang tidak tahu siapa ini yang mengubah, siapa ini yang menjual. Ini sangat berpotensi besar terjadinya permasalahan. Apa dulu, Pak? Selamat pagi sahabat solusi, sahabat Zainal Mustafa. Hari ini kita akan pergi ke kelurahan dalam rangka mengurus SKW dari klien kami, yang mana untuk mengurus surat-surat atau turun waris harus didapatkan SKW. Dan ada satu lagi, kita akan melakukan somasi terhadap lawan kami ataupun atas klien kami, permintaan klien kami, karena tanah yang sudah dijual ternyata sertifikatnya tidak diberikan, tidak diserahkan dengan alasan dipinjam sebentar untuk dilakukan ruqyah. Demikian, tidak ada masalah tanpa solusi. Salam Merdeka. Sampai di kelurahan Gedes untuk mengambil berkas surat keterangan waris. Dan turun waris itu memang ada dua, bisa pakai surat keterangan waris dari kelurahan yang nanti juga ditandatangani kecamatan, bisa juga lewat penetapan pengadilan, lewat permohonan penetapan sebagai ahli waris. Gitu guys. Oke guys, kegiatan hari ini dari pagi sampai sore yaitu mencari SKW yang alhamdulillah sudah ditandatangani Pak Lurah, tinggal Pak Camat. Yang kedua, mendatangi lawan yang mestinya saya somasi, namun demikian tidak kita lakukan somasi dulu, kita lakukan pendekatan persuasif. Tadi kita sudah ketemu lawan, walaupun tidak ada data, yang hanya punya nama dari klien, hanya memberikan nama, tapi kita bisa investigasi, kita bisa cari tahu tempatnya. Oke ya, tadi kita juga ada permasalahan juga dalam artian surat tanah atau letter C yang berupa masih letter C itu sangat berpotensi besar terjadi persoalan. Dikarenakan kan begini, dalam pencatatan letter C di buku desa itu di situ tidak tertulis siapa ini yang mencatatkan, kapan, tanggal berapa, bulan apa, dan siapa yang bertanggung jawab.
Padahal mestinya itu harusnya ada yang mencatat kapan itu letter C itu terdaftar, terus siapa yang bertanggung jawab, dalam artian yang menyaksikan tentu saja adalah lurah atau kepala desa setempat. Nah, banyak sekali persoalan terjadi ketika letter C itu berubah kepemilikan. Nah, di sini itu tidak ada yang bisa menerangkan yang bertanggung jawab. Ini yang menulis siapa? Misalkan dari Pak Atmo, tahu-tahu tercatat berubah menjadi Pak Ngadio. Nah, ini banyak sekali perangkat desa yang tidak tahu siapa ini yang mengubah, siapa ini yang menjual. Ini sangat berpotensi besar terjadinya permasalahan. Seperti yang saya juga di Solo, itu letter C atas nama simbah klien kami, tahu-tahu sudah diklaim dan jadi sertifikat 35 sertifikat. Nah, kalau sudah seperti itu kan sudah susah sekali untuk gugat atau dikembalikan lagi. Karena apa? Kalau menggugat berarti objeknya saja sudah beda, dari letter C sudah menjadi sertifikat, ya toh. Terus nanti per objek berarti yang harus digugat, karena masing-masing sertifikat ada pemiliknya masing-masing. Nah, padahal pemilik sertifikat itu tentu saja ada pembeli yang beretikat baik. Kan kasihan kalau itu dijadikan permasalahan. Nah, demikian. Jadi tadi saya sama Pak Lurah setempat juga menyampaikan, ya sekedar menghimbau, apakah dalam perubahan pencatatan letter C itu tidak ada yang bertanggung jawab atau menjadi saksi di situ. Mestinya harus ada, karena nanti kalau terjadi sesuatu jadi bisa ditelusur ini dalam kepemimpinan siapa. Kalau masih ada tanggal bulannya kan masih lumayan, kalau tidak ada tanggal bulan dan tahunnya itu kan wah ini siapa ini, seperti itu. Sementara tadi yang mestinya saya somasi, namun kita melakukan pendekatan persuasif. Kasusnya adalah klien kami beli tanah 2 bidang, ya, 1267, 1268 yang terletak di Tanjung. Namun demikian ketika berada di notaris dan terjadi pembayaran yang tunai seketika dan sekaligus, dari pihak notaris menyampaikan bahwa untuk bisa diproses jual beli dan balik nama itu mestinya harus diroya dulu, karena sertifikat tersebut baru selesai dari dijaminkan di sebuah bank. Nah, dengan alasan tadi yang disampaikan karena harus diroya, dengan alasan bahwa yang meroyakan kalau notaris itu mahal biayanya, terus penjual menyampaikan sudah saya royanya, padahal pembelinya sebetulnya mau meroyakan. Memang kalau pembeli yang meroyakan itu harus ada KTP dan sebagainya yang ditandatangani atau harus buat surat kuasa juga. Nah, dari pihak penjual seolah-olah mau membantu untuk diroyakan. Namun setelah diroyakan, 2 bidang sertifikat tersebut, 2 bidang tanah tersebut hanya dikembalikan 1. Itu terjadi di 2014. Nah, diminta berkali-kali tidak diberikan, bahkan yang diberikan pun itu juga tidak terproses di notaris untuk balik nama. Dan di sini klien saya tentu saja mengalami kerugian material yang tidak sedikit. Nah, dari itu maka klien kami meminta bantuan pada kantor solusi bagaimana untuk permasalahan ini bisa clear dan clean. Kebetulan saja tadi sudah ketemu sama penjual,
namun hanya ibunya. Nah, semoga saja kedepannya bisa selesai. Karena apa? Kalau dia memang ada itikat jahat dengan tidak memberikan dan tidak mau memproses, itu indikasinya bisa kita jerat dengan pasal 372, 378. Artinya dia telah melakukan penipuan, telah melakukan penggelapan. Dia menipu tadi dengan membujuk rayu supaya untuk membeli, namun akhirnya sertifikat yang harus diroya itu juga dia meminta untuk yang meroyakan. Bahkan dia menyampaikan, masa nggak percaya saya, seperti itu, dengan dalih kalau diroyakan notaris mahal, maka dia yang akan meroyakan. Tapi pada akhirnya sertifikat hanya dikembalikan satu, dan itu yang luasnya sangat-sangat besar. Total sertifikat itu adalah 1025, namun yang diberikan cuma yang 155. Nah, ini klien saya mengalami kerugian yang sangat besar dari segi material maupun imaterial, karena tidak bisa memanfaatkan dari tanah tersebut dari 2014 sampai sekarang. Ya, semoga dengan kehadiran saya tadi di rumah penjual, tidak perlu saya somasi, akan memberikan jalan keluar atau mereka mau untuk diberikan solusi yang terbaik. Begitu. Oke guys, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita sampaikan setiap penyakit ada obatnya, setiap perkara ada solusinya. Sampai ketemu besok. Salam.